Halo, selamat pagi teman-teman. Nah, ini kelanjutan cerita dari part sebelumnya ya. Nah, hari Jumat kemarin itu aku kan tes di, bukan tes sih, maksudnya ada termin, ada janjian sama dokter untuk yang nanganin aku untuk pengecekan selanjutnya karena polip itu. Nah, jadi aku itu dapat rujukan dari dokter sebelumnya itu ke rumah sakit. Sebenarnya ada beberapa rumah sakit, jadi aku milih di rumah sakit Robert Bosch. Terus itu di situ kita pagi jadwalnya itu jam 7.45. Jadi jam 6 tuh aku udah bangun. Terus temen kan baru datang juga dari kerjaan. Terus dia anterin aku. So sweet. Terus tuh dia anterin aku. Terus nyampe di rumah sakit itu kan kita kalau mau masuk itu harus pakai snel test. Jadi kalau di jarum masih ada kayak penunjukan bukti kayak kamu tes COVID gitu kan. Akhirnya kami, tapi nggak bayar gitu kan. Jadi kamu ngetes di depan situ. Tesnya sekitar kita semuanya online scan, terus itu habis semuanya dikirim lewat email, kita udah langsung ke lantai 2. Setelah di lantai 2 itu kita daftar lagi. Jadi di lantai 1 sudah daftar untuk proses pendaftaran apa gitu kan, umum gitu kan. Yang keduanya itu entah enggak tau lah, daftar lagi gitu pokoknya. Nah, setelah daftar lagi, aduh, gara-gara daftar-daftar sana sini, itu udah makan waktu sekitar 15 sampai 20 menit gitu kan. Nah, terus itu setelah daftar, kita kan nunggu dipanggil gitu kan. Nah, di depanku itu sudah ada sekitar em, dua, dua orang lah, dua orang gitu kan. Nah, setelah itu, setelah kita tunggu, dipanggil lah ceritanya eh sama dokternya. Terus suruh masuk, terus dia tanya-tanya gitu kan, sejak kapan sudah apa namanya tahu apa polipnya itu kan. Jadi ya sejak 2 semester waktu kita ke dokter itu, semester pertama di minggu ke-6 itu udah ketahuan karena kan pakai transvaginal terus kelihatan kan. Hmm. Nah, setelah itu di situ kan disuruh ngecek apakah perlu dilakukan tindakan Abtreibung itu seperti kayak pemotongan atau seperti apa ya? Kayak di apa ya kalau bahasa Indonesianya? Pokoknya dihilangkan lah itu polipnya gitu kan. Pokoknya dioperasi gitu kan. Terus pas dicek itu kayaknya setelah aku ngobrol-ngobrol itu kan dia bilang kayaknya ini nggak perlu untuk di apa dipotong ataupun dioperasi katanya. Tapi aku untuk memastikan lebih jelasnya aku akan panggil em, dokter atasku lagi lah ceritanya gitu kan. Nah si dokter itu akhirnya manggil atasannya gitu kan, cewek juga sih. Terus dia datang terus ngecek lagi pakai eh, alat. Dia tuh alatnya tuh kayak metal atau baja ya, kurang tahu juga. Atau seperti besi gitu kan yang kayak letter L gitu kan. Tapi itu nggak nggak sakit sama sekali sih, cuman disuruh ngangkang gitu kan, terus dibuka gitu kan vaginanya pakai itu, jadi kelihatan kan pas apa ada darahnya di situ, ada darah fresh yang masih keluar. Karena kemarin itu hari Kamis itu waktu pas aku cek di dokter itu kan nggak tahu ya, dokter yang aku biasa cek itu gerasa kerusuk kali ya, dia bisa sampai darahnya banyak banget, tapi ya nggak tahu lah. Terus ternyata nggak ada darah fresh gitu kan. Itu bekas yang kemarin aja. Nah, jadi dicek gitu kan si dokter yang Oberärztnya Ärztnya itu bilang ini juga karena masih kandungannya masih baru 14 minggu, tidak akan dilakukan tindakan apa-apa karena bahaya juga ya kalau misalnya em, melakukan operasi. Karena kan kalau operasi kan harus full narkosa ya, full bius gitu kan. Dan untuk sementara kan obat-obat itu nggak boleh masuk dalam tubuh kalau misalnya lagi masih bayinya belum stabil gitu kan. Jadi nggak boleh full narkosa gitu kan. Jadi dokternya bilang untuk sementara waktu sih kita hanya akan Aquarten ya. Jadi kita tunggu terus itu kita akan kontrol juga, maksudnya kita tunggu apakah ini polipnya akan membesar atau tidak karena sekarang itu statusnya itu sebenarnya masih oke lah gitu kan, 2 cm. Aku tanya berapa besarnya polipnya itu gitu kan, sekitar 2 cm. Terus eh,
Kalau ngelihat dari hasil pemeriksaannya itu, jadi untuk kehamilan didiagnosa itu polip serviks. Polip serviksnya itu kemudian eh, pendarahan eh, ringan kemarin karena melakukan pemeriksaan vagina melalui dokter kandungan. Kemudian sangat minimal lah darahnya itu setelah em, jadi dibilang ditanya juga kan kalau untuk seks dengan pasangan gimana, apakah berdarah juga atau enggak gitu kan. Ya enggak sih, cuman sangat sedikit dan itu minimalis banget gitu. Bahkan kadang enggak ada. Terus kemarin tuh juga kan aku cerita sama dokternya, aku tuh kemarin habis pap smear, jadinya kan untuk cek apakah ada riwayat Krebs atau enggak, apa cancer apa tidak gitu kan. Karena waktu itu tahun 2021 November tuh kan aku ada pemeriksaan pap smear rutin gitu kan. Nah, tapi ternyata hasil Krebs itu tidak ada gitu kan. Maksudnya nggak ada hasilnya gitu. Nggak tahu lah eh, hasilnya punya aku tuh kemana gitu kan. Jadi dicek ulang lah sekarang gitu kan. Nah, setelah itu ditanyain kan apakah ada penyakit-penyakit sebelumnya. Penyakit apa sih? Nggak ada sih. Selain malaria, nggak ada. Karena kan suamiku juga ikut dibilangin ada infeksi-infeksi apa gitu waktu ada di Indonesia gitu kan. Atau di sini gitu kan. Ya, di sini sih jarang sakit kecuali batuk. Paling batuk, flu. Ya gitulah. Terus itu kan infeksinya ya paling malaria gitu. Terus itu apakah di keluarga kalian itu ada yang pernah kena kanker? Nah, setahuku sih orang tuaku sih nggak ada ya, cuman ada diabetes saja. Nah, terus ditanyain apa kamu em, apa sedang minum em, obat atau enggak gitu kan? Aku cuman minum asam folat aja dan vitamin-vitamin kehamilan gitu. Terus ditanyain apakah ini kehamilan pertama? Iya. Terus dicek lagi kan setelah di 2 kali dites apa namanya eh, lewat transvaginal itu kan dicek. Kemudian aku tanyakan apa ya baru dicek aku tanya seberapa jauh antara baby sama itu polip gitu kan. Nah, terus dicek kan dia lihat lewat USG di perut gitu kan. Setelah dicek itu kan aku tanya bilangnya suamiku, sini saya lihat kamu, kamu lihat babymu nih. Ya malu-malu gitu kan. Tapi pas lihat juga nggak ngerti juga sih dia. Tapi lucu juga sih. Terus kan dicek gitu kan pas dilihat dia gerakannya sekarang vertikal gitu kan. Maksudnya lagi bergerak kemarin tuh horizontal. Terus sekarang udah vertikal, kepalanya di atas gitu kan. Terus pas kelihatan bahunya goyang-goyang gitu kan. Ih lucu banget pokoknya. Ya, terus itu dicek kan ada gerakan-gerakannya, terus itu em, detak jantungnya itu ada gitu kan. Ya, pokoknya intinya sih selama polip itu tidak besar, itu dibiarkan aja gitu kan. Kecuali kalau dia membesar itu kan eh, sangat apa sih? Sangat apa ya? Itu nggak boleh dibiarkan di situ karena mengganggu gitu kan, mengganggu jalan lahir seperti itu. Terus ya itu sih sebenarnya hasilnya dari yang kemarin sama dokter dokter ini apa di Robert Boscon. Nah kemarin tuh aku ada dapat fotonya dari yang sebelumnya itu. Jadi seperti ini. Lucu banget deh. Kemarin tuh mau ditanyain kan, ini tuh sebenarnya eh, bisa lihat kelaminnya belum dok, gitu kan? Belum. 1 bulan kemudian baru bisa lihat. Ya, kalau dia nunjukin ya kita bisa lihat gitu kan. Karena kan kadang-kadang apa ya, dia muter-muter gitu nah, masih suka berenang. Jadi ya sudahlah, kita lihat aja nanti bulan depan ya. Oke. Itu aja dari aku. Nanti kita sharing em, ya sharing ke depannya tentang seputar kehamilan. Oke, bye-bye.